Salam sejahtera bagi kita semua. Adalah baik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya yang tak pernah berkesudahan. Betapa indahnya mengalami hadirat Tuhan. Karena itu, kesempatan ini kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman-Nya melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Bahwa karena kasih setiamu kami masih boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Bersabdalah saat ini ya Tuhan, dan Engkau kiranya menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menurut Renungan Harian Toraya 5 September 2020. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Sabda Tuhan demikian. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di hadapan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Dengarlah nasihatnya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menasihati agar orang segera meninggalkan kekerasan hatinya. Tetapi jika semua cara telah dinyatakan kepada dirinya dan dianggap tidak berhasil, maka akhirnya kita pasrah dan membiarkan apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa
Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa Mesir dan melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Tetapi karena tidak bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan. Akhirnya, dinyatakanlah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir. Tulah ini yang membuat Firaun akhirnya menyerah, sehingga babak akhir dari penderitaan umat Allah di Mesir akan segera berakhir. Inilah puncak dari karya ajaib Tuhan di Mesir. Anak sulung Firaun, bahkan anak sulung hewan mereka, mati. Ratap tangis terdengar di seluruh tanah Mesir, sehingga akhirnya para pegawai Firaun mendesak Musa untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan pada saat itu, orang Mesir dengan senang hati memberikan harta mereka kepada orang Israel, yang mungkin dapat digunakan sebagai bekal dalam perjalanan, asal saja orang Israel segera angkat kaki dari negeri mereka. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Kita hanya membutuhkan sikap dan kesiapan hati untuk bertobat. Janganlah mengeraskan hati dalam kesalahan seperti Firaun, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan dengarkanlah nasihat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya kami juga semua boleh belajar ketika mendengarkan sabda Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami dapat menuruti setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lembut. Bapa, terima kasih karya-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan umat-Mu. Tidak hanya bagi umat-Mu Israel, tetapi bagi kami semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati mereka satu persatu dalam rumah tangga mereka masing-masing, kehidupan mereka sebagai pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam berbagai usaha mereka, dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan memberkati. Begitu juga Engkau menolong mereka satu persatu untuk meraih segala doa dan harapan mereka di masa depan. Lindungi ya Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi kami semua dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 agar kami semua tetap aman. Terima kasih Bapa di surga, cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami semua dari hari ke hari, dan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Semua jemaat-Mu berkati dalam kehidupan mereka semua. Tolong ketika mereka sementara bergumul, sembuhkan yang sementara berjuang untuk memperoleh kesehatan yang baik kembali, dan juga Tuhan akan memberikan kepada mereka damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini.